dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kita tidak pernah bilang bahwa dunia pernah baik-baik saja. Setiap hari isu kemanusiaan, pengungsian, perangan, kepentingan satu sama lain antar negara, agama, etnis, golongan selalu ada. Kali ini kita mendapat satu tantangan besar sebagai bagian dari umat manusia yang katanya memiliki kemanusiaan dan nurani. Kita mempertanyakan itu pada peristiwa Palestina dan Israel. Ini bukan tentang bagaimana atau siapa yang memulai dan bersama. Jikapun kita ingin membahasnya, maka izinkan saya akan menyampaikan itu di dalam forum yang berbeda. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan sikap pribadi saya yang tergerak dan miris adalah apa yang terjadi pada dunia belakangan ini. Pertunjukan hipokrasi atau kemunafikan di antara kita, baik dalam bentuk negara, pemerintahan, komunitas masyarakat, ataupun secara pribadi. Tidak ada salahnya kita atau pihak lain memiliki opsi-opsi menanggapinya, Palestina dan Israel berpihak kemana. Tapi menurut saya pribadi secara subjektif menjadi salah ketika kita mengabaikan faktor kemanusiaan. Saat ini saya berbicara tanggal 2 November 2023 dan lebih dari 80 penduduk Gaza dibombardir oleh Angkatan Udara Israel dengan dalih untuk mendapatkan atau menghancurkan markas Hamas dengan label teroris yang mereka sematkan. Pertanyaan besarnya adalah, jika alibi yang digunakan oleh Israel itu dapat diterima, silakan pakai analogi yang sama. Ketika kemungkinan yang sama terjadi apabila Hamas berada di lingkungan Israel. Kita tidak sedang bilang, kita tidak sedang membahas tentang bagaimana Israel mencaplok wilayah Palestina tahun 46, 48, 67, kemudian ada perlawanan intifada. Kita tidak sedang membahas itu, akan ada forumnya tersendiri. Tapi misalnya wilayah Palestina yang disangkakan yaitu Gaza, sebagian besarnya bersembunyi di sana Hamas, lalu kemudian dibombardir. Bagaimana jika Hamas itu misalnya ada di wilayah-wilayah Israel? Apakah Israel akan menggunakan cara yang sama, melakukan bombardir bertonton bahan peledak melalui angkatan udaranya pada wilayah yang memiliki penduduk Israel? Apakah akan digunakan? Sangat-sangat tidak mungkin. Artinya alibi serangan udara pada wilayah perumahan penduduk setempat di Gaza, bahkan pemukiman pengungsian, itu tidak dapat dibenarkan bahkan oleh analogi Israel sendiri. Teman-teman warga Maya, siapapun yang mendapatkan sana, tutuplah hati kalian sebagai manusia. Kalian tidak harus menjadi agama tertentu untuk membaca situasi yang sangat kritis ini. Tidak harus menjadi Muslim Palestina, tidak harus menjadi Kristen Palestina. Ngomong-ngomong tentang itu, Kristen Palestina berdampak terhadap serangan membantu Israel. Tapi kami cukup menjadi manusia yang ingin dimanusiakan. Berpikirlah kalian, masalah kalian, siapapun yang mendengar pesan. Dan ini akan sampaikan ke sosial media saya membentuk saya terhadap tragedi kemanusiaan yang sangat miris, khususnya Palestina. Walaupun kita tidak distorsi tragedi kemanusiaan antara Rusia dan Ukraina, di Sudan, di Yaman, di Suriah, saat ini juga masih berlangsung. Sebagian Afghanistan, wilayah-wilayah Afrika lain yang juga berdampak terhadap konflik politik, kepentingan kelompok lain terhadap kelompok lainnya. Kita tidak terus, tapi jumlah yang sangat masif, korban jiwa dalam waktu singkat kurang dari setengah, itu sesuatu yang mengerikan. Katanya lah pada diri kita, siapapun yang tidak bisa menjaga diri kita, hati sebagai manusia, apakah tidak terbersih dengan pikiran itu? Paling tidak miris terhadap fenomena ini. Jika ada terbersih, saya secara subjektif menilai kita masih memiliki nilai positif. Jika tidak, dan kita semua masih berandai-andai di
menyusun hipotesis tentang siapa yang salah, lalu kemudian tidak mengambil sikap empati pada korban-korban jiwa yang berjatuhan, yang dibantai, maka pertanyakan kedalaman hati nurani kita. Tentu pendapat saya tidak sepenuhnya bisa dianggap benar dan tidak harus diikuti, tapi apa yang saya sampaikan adalah persuasi, mengajak pada semua kita empati dan simpati pada seluruh tempat. Fenomena kemanusiaan yang luar biasa. Warga Maya sekalian, lakukanlah yang Anda bisa. Jika pertanyaan saya, ya, kita jawab Anda dan saya menjawabnya dengan sama, miris, lakukanlah sesuatu. Panjatkanlah doa. Kepercayaan Anda masing-masing. Saya Islam, saya panjatkan doa di hampir setiap sholat malam saya. Dan teman-teman muslim lainnya, saya ajak juga giat mendoakan. Terlepas bagaimana perdebatan yang terjadi, perdebatan di antara kita tidak akan ada ujungnya. Tapi tindakan kita, jika misalnya ya, jawabannya kita sama, yaitu empati dan miris, maka lakukan sesuatu. Sampaikanlah sesuatu pada kanal-kanal ekosistem atau circle Anda, apapun itu, keluarga, saudara, istri, ya, orang tua, anak yang sudah dewasa, dan juga menganalisis kejadian tersebut. Lakukan sesuatu. Tahap selanjutnya adalah kita beri dukungan real dan kita beri bantuan. Donasi kemanusiaan. Saya pribadi akan mengajak teman-teman saya di circle saya untuk menggalang bantuan yang bisa saya lakukan. Mari doa warga Maya sekalian, sebagaimana yang sudah kita dengar bersama. Pemerintah Indonesia sudah mengambil sikap mengutuk keras dengan sekerangkap oleh Bapak Presiden itu peristiwa pembantaian yang ada di Gaza ini, peristiwa kemanusiaan ini. Maka sudah jelas dan lengkaplah sikap kita, baik sebagai anak ini sebagai warga Indonesia. Karena fenomena ini kita berpikir perasaan dan berbuat sesuatu paling kecil, donasi apapun yang Anda bisa, semoga bisa menginspirasi dan membuat kita berpikir bahwa kita adalah satu keluarga besar, komunitas masyarakat dan manusia dunia dengan latar belakang suku bangsa ras negara adalah masyarakat dunia yang sama. Semoga kedamaian atas dunia semakin cepat muncul meskipun satu-satu. Semoga seluruh konflik yang ada